Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Eko semuanya. Perkenalkan, saya Alivia dari Universal Eko dan di sini saya sudah bersama dengan Kak Bintang dari Seakar Bayi Sebumi. Iya, betul. Bagaimana nih Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kakak bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, ini cuacanya lagi bagus ya. Iya, untuk lagi kita- cerah-cerahnya gitu ya. buat kita berdiskusi nih Kak nih. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu perkenalan dirinya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bintang Regina Vinkan. Aku merupakan produk spesialis dari Seakar Bayi Sebumi. Menurut IDN Research Institute, 70% dari Gen Z itu merasa bertanggung jawab nih secara pribadi untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Nah, dan 66% dari mereka itu bersedia untuk mengeluarkan uang ekstra untuk produk-produk yang lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, sebelum masuk ke topik utama nih Kak, saya punya beberapa pertanyaan kayak dari sudut pandang Kakak nih. Oke. Sebelum masuk ke apa aja sih produk-produk ramah lingkungan, itu ada beberapa pertanyaan latar belakang nih. Menurut Kakak bagaimana nih kondisi permasalahan lingkungan saat ini, Kak? Oke, mungkin menurut pendapat pribadi aku kali ya, kita sambil sharing aja ya, Kak ya. Ya. Oke, kalau misalnya isu permasalahan lingkungan saat ini ya mungkin lagi gencar-gencarnya gitu ya, apalagi sekarang orang-orang tuh lagi ngadain campaign tentang isu-isu permasalahan lingkungan gitu. Cuman menurut aku permasalahan lingkungan ada top 3 teratas gitu. Mungkin yang pertama itu tuh adalah permasalahan sampah, ya gak sih? Bener kan? Apalagi sampah plastik yang emang tidak bisa didaur ulang gitu. Itu hanya sekali pakai, kayak misalnya kita beli makanan online gitu kan. Itu tuh bener-bener ya udah sekali pakai langsung buang gitu aja, tanpa kita memikirkan untuk recycle plastiknya atau gimana gitu. Dan mungkin menurut aku ya, itu tuh kakak tahu gak ada TPA Bantar Gebang? Iya. Iya, itu tuh kan bener-bener sampai menggunung gitu ya Kak. Itu tidak bisa teratasi dengan baik dong jatuhnya, karena itu udah menjadi tempat pembuangan akhir dan udah gak bisa diapa-apakan lagi. Dan kakak tahu itu ada 5 hari yang lalu ada TPA di Karawang Kak, itu tuh kebakaran gara-gara ada gas dari sampahnya yang benar-benar gak bisa dipadamkan. Itu susah banget untuk dipadamkan gitu. Apalagi musim kemarau kayak gini ya, kayak Bener ditambah. banget. Jadi kayak ya udah api makin menyebar gitu kan. Iya, mungkin kayak gitu ya untuk permasalahan sampah. Dan untuk permasalahan sampah sendiri, kakak tahu itu menurut data dari yang aku dapat dari Kemenko, itu tuh terdapat 7,2 juta ton sampah itu tuh belum terkelola dengan baik Kak. Yang itu banyak banget Kalau sih. diibaratkan mungkin gunung ya, Kak. Iya, ya? itu banyak banget kan. Mungkin itu sih kalau untuk permasalahan sampah. Nah, untuk yang kedua itu polusi Jakarta bisa menyebabkan kan berbagai permasalahan kesehatan seperti ISPA dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir itu pencemaran air Kak, yang aku sangat amat ya sayangkan gitu ya, apalagi dari sampah, terus kayak dari limbah sehari-hari kita kan, dari deterjen dan lain sebagainya gitu sih Kak untuk permasalahan lingkungan saat ini. Jadi memang berarti 3 top 3 ya, yang Iya, tadi top kakak three, sempat sebutin 3 top 3 itu. Pertama sampah udah pasti yang ya. emang dihasilkan oleh setiap orang gitu. Bener. Kita tuh nggak bisa memungkiri kita tuh menghasilkan sampah gitu, Iya, tapi iya. gimana cara kita untuk bisa menguranginya Iya, dan menguranginya. mengelolanya dengan baik. Bener ya, Kak, ya. Ya tadi kakak sebutin salah satu top 3 masalah lingkungan itu sampah. Betul. Ya kan? Nah sebenarnya nih Kak, apa sih penyebabnya kenapa sampah tuh bisa meningkat timbulannya saat ini? Oke, mungkin menurut aku ya, saat ini kenapa sih gak bisa terkendali atau meningkat gitu? Sebenarnya dari diri kita sendiri sih Kak. Itu kayak karena sampah tuh balik lagi untuk kita, buat kita, dan akan kembali lagi ke kita gitu kan. Gimana caranya kita bisa mengelola sampah itu dengan baik. Terus kayak kesadaran dari pikiran kita sendiri untuk mengurangi hal-hal kecil aja ya, hal-hal sepele gitu yang bisa kita tingkatkan gitu untuk mengurangi sampah yang ada gitu sih Kak. Kalau misalnya dari aku, dimulai dari diri kita sendiri gitu. Iya, berarti kan memang sebenarnya penyebabnya itu utamanya dari diri kita ya. Iya, dari kesadaran gitu ya. Kesadaran untuk gimana caranya nih kita bisa mengurangi itu gitu. Betul. Ya kan? Iya. Oke, berarti kan tadi kakak udah sempat sebutin penyebabnya yang dimana emang aktivitas manusia berarti kan Yes. yang menjadi penyebab utama gitu untuk timbulan sampah, yang misalnya Iya. kebiasaan kita untuk paling simpel mungkin minum ya. Iya, minum kayak bener-bener pakai harus kita pakai tumbler aja, kayak Iya. sesimpel bawa tumbler ke tempat kerja, terus kayak kemana-mana kita bawa tumbler buat mengurangi hal-hal sampah gitu. Apalagi sekarang Kak, populasi manusia itu kan semakin
tambah gitu ya seiring berjalannya waktu, dan pastinya produksi sampah yang dihasilkan per orangnya juga pasti semakin meningkat gitu sih Kak. Tadi kan sampah menjadi salah satu pencemaran nomor satu. Balik lagi nih kayak. Iya. Berarti kan dia ada dari penyebab itu kan pasti ada dampak yang ditimbulkan gitu. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari timbulan sampah yang meningkat terus ini, Kak? Wah, dampaknya banyak sih ya, kayak kerusakan ekosistem gitu, kayak perubahan iklim juga, kayak kita lihat di sana gitu, banyak hewan-hewan yang jadinya terganggu gitu ekosistemnya, kayak di laut aja mereka bisa makan sampah loh, bener-bener parah itu gitu sih dampak sampah. Terus apalagi kalau misalnya di kita gitu, di kehidupan kita itu bisa mengurangi estetika gak sih Kak? Iya. Apalagi maksudnya sekarang kan tourism di Indonesia lagi gencar-gencarnya gitu naik gitu, banyak turis yang datang ke Indonesia. Terus kayak kalau misalnya permasalahan sampah ini tidak bisa teratasi dengan baik, itu tuh bisa mengurangi estetika dan membuat image Indonesia di mata dunia tuh jadi kurang gitu kan. Itu sih dampaknya. Terus kayak misalnya dari polusi, itu tuh polusi udara yang benar-benar bisa menyebabkan permasalahan pernafasan gitu, kayak ISPA banyak banget kan sekarang, kayak orang-orang harus healing sampai jauh banget gitu untuk ngambil oksigen yang segar doang gitu. Itu tuh ya jadi kesehatan kita memburuk sih Kak gitu kalau misalnya untuk dampak. Berarti kan emang selain ke lingkungan itu tuh ngaruh juga ke kesehatan kita berarti ya ujung-ujungnya. Jadi kayak sampah dibuang menyebabkan bencana, perubahan iklim tadi Kakak sebutin, dari situ maju ke kalau misalnya sampah dibakar itu jadi bisa menyebabkan polusi yang dimana itu mengaruh ke sistem pernapasan kita ya. Lupa banjir Kak. Nah sekarang itu juga. Itu bener-bener kan lagi di banyak banget banjir di mana-mana gitu, karena sampah doang yang tidak terkelola dengan baik gitu. Selanjutnya nih Kak, tadi kan kita udah ngomongin masalahnya apa, kita juga udah ngomongin penyebabnya dari mana dan dampak yang dirasakan. Yang dimana emang hal ini berarti kita harus udah mulai berubah nih. Bagaimana cara kita untuk mengurangi sampah ataupun limbah yang dimana bisa mengurangi dampak tersebut gitu ya Kak, dari perubahan iklim ataupun dari bencana-bencana banjir dan lain sebagainya itu bisa terkurangi. Nih Kak, menurut Kakak nih apa sih yang masyarakat bisa lakukan untuk mengurangi timbulan sampah di Indonesia? Oke, mungkin kalau ini kayak tadi lagi ya, balik lagi ke diri kita sendiri, karena kan sampah dihasilkan oleh kita sendiri gitu. Dengan adanya kesadaran diri kita sendiri tentang iklim, terus kayak nanti anak-anak kita bisa hidup gitu di bumi ini yang selalu sehat gitu, tanpa adanya perubahan-perubahan iklim yang ada, tanpa ada pemanasan global dan lain sebagainya gitu. Nah itu tuh bisa dimulai dari hal-hal kecil, langkah-langkah kecil gitu, kayak misalnya nih Kak, kayak kita untuk minum bawa tumbler sendiri gitu, atau kita bekal gitu kan pakai food container. Terus kayak misalnya jajan ke kantin itu pakai food container sendiri, biar mengurangi produk-produk plastik sekali pakai gitu. Dan itu tuh bisa juga mengurangi sampah kan ya Kak. Nah terus kalau misalnya hal-hal lain itu kayak kita misalnya ke minimarket deh, itu kan kita udah pakai kantong belanja yang kita bawa sendiri ya, tanpa ada plastik gitu. Mereka juga udah tidak menyediakan plastik sekali pakai gitu. Nah itu tuh merupakan hal-hal kecil yang emang berpengaruh besar gitu bagi alam kita sendiri gitu. Berarti sebenarnya tuh kalau tips dan trik dari Kakak nih sebenarnya kan hidup ramah lingkungan sebenarnya mudah ya Kak ya? Mudah banget. Iya, gimana caranya kita bisa, yang penting kita mau mulai ya Kak ya? Kita mau mulai untuk memulai atau mengubah kebiasaan kita itu sendiri. Iya, kebiasaan. Nah kayak misalnya aku nih, contoh kan kayak aku tuh tiap hari ke kantor. Berarti kan kayak at least ada tumbler lah di kantor satu yang emang itu dipakai untuk isi minum. Iya, isi minum. Itu simple banget sebenarnya ya kayak yang bisa emang dilakukan. Iya, bener. Kayak kebayangkan Kak kalau misalnya sehari kita minum sampai 3 botol gitu kan, itu berapa banyak sampah yang bisa dihasilkan gitu kan. Kalau misalnya pakai tumbler kan udah mengurangi 3 botol sampah per gitu orang kan. ya. Per orang dikali dengan jumlah populasi konsumsi gitu dan konsumsi tiap orang itu bisa berapa banyak, berapa ton yang dihasilkan per jam mungkin ya, per jam atau per harinya. Iya, per harinya banyak banget sih Kak gitu. Oke, berarti itu tips dan trik yang mungkin bisa Sobat Eko semua terapin di rumah ya. Sebenarnya itu hal yang mudah ya Kak ya, yang mungkin bisa diterapkan. Nah,
kalau misal nih kita kan ngomongin solusi dari yang ditaruhkan oleh seakar bayi sebumi itu apa aja nih untuk mengurangi sampah di Indonesia nih Kak? Oke, sebelum aku masuk mungkinnya aku bakal jelasin dulu kalau misalnya Sebumi itu memiliki 9 sustainable modules yang dimana itu tuh bisa mengadopsi dari barang-barang atau produk yang kita punya gitu di seakar gitu. Untuk 9 sustainable lifestyle-nya itu tuh adalah food, water, waste, terus kayak energy, shelter, transportation, terus ada biodiversity, ada fashion dan mindfulness. Itu Kak 9 sustainable models kita. Nah, itu tuh coba kita langsung aja mungkinnya masuk ke ini. Ini tuh adalah waste Kak yang terbuat dari tutup botol plastik. Tutup botol plastik bisa jadi kayak gini. Ini tuh adalah pot yang dimana ini produknya seakar yaitu Edible Garden. Ini tuh bener-bener sangat kuat kualitasnya. Apalagi kan kita dari plastik ya, yang kita tahu kan plastik ketahanannya sangat lama gitu. Betul. Kan daripada tidak termanfaatkan dengan baik, kita buatlah menjadi sebuah pot yang sangat bagus ini ya. Menurut aku kayak ini tuh satu pot ini kan kuat ya kayak. Iya, ini kuat banget dan satu pot kayak gini ini bisa menghasilkan dan memanfaatkan berapa ribu tutup botol gitu kan. Ini benar-benar bagus sih Kak. Oh iya Kak, sama ini juga terbuat nih Kak dari tutup botol yang dimana ini tuh prosesnya dilelehkan dan dipadatkan menjadi seperti ini gitu. Dan Kakak tahu gak kenapa warnanya dari tadi kayak unik-unik banget gitu ya? Itu tuh karena sampah yang dihasilkan tuh beda-beda kan Kak. Kayak kita pengen pakai tutup botol warna apa gitu kan, itu bisa di-adjust juga gitu. Makanya kenapa warnanya unik dan menarik itu dan beda-beda juga. Jadi bukan gitu. cetakan ini sebenarnya ya? Iya, bukan cetakan gitu. Bener-bener ya itu yang dilelehkan, plastik yang dilelehkan gitu. Oke, tadi Kakak udah sempat jelasin beberapa produk yang emang ramah lingkungan dan terbuat dari waste ya Kak ya? Betul. Atau dari sampah. Nah, kalau misalnya Sobat Eko pengen tahu gimana sih untuk mendapatkan produk-produk itu, siapa tahu memang dari Sobat Eko pengen mulai nih untuk pakai produk-produk yang memang ramah lingkungan, itu gimana Kak caranya? Mudah banget nih buat Sobat Eko yang pengen dapetin produk-produk yang ramah lingkungan, itu bisa banget cek di Instagramnya seakar.id dan di situ pun ada link di bio-nya. Di infonya bisa cek di yang terupdate di Instagramnya berarti ya. Instagram seakar.id. Boleh dicek. Berarti buat Sobat Eko nih yang mulai pengen mencari produk-produk yang ramah lingkungan yang bisa dipakai, itu bisa cek di Instagramnya Seakar by Sebumi. Iya, Seakar by Sebumi. Oke nih, yang terakhir nih Kak sebelum penutup. Kita udah lihat produk-produk yang tadi Kakak sebutin kan terbuat dari waste nih Kak. Nah, kalau kita pengen tahu ketahanan dan kualitas dari produk tersebut tuh gimana sih Kak? Oke, mungkin untuk ketahanan sebenarnya kalau misalnya seperti tumbler yang kayak gitu-gitu, itu tuh sama aja sebenarnya kayak pabrik-pabrik yang biasanya kita produksi gitu kan, kita punya gitu, tumbler yang kita punya. Cuman perbedaannya dari waste yang tadi kita hasilkan tadi, kita memanfaatkan waste dari coffee, terus kayak memanfaatkan botol-botol plastik gitu. Cuman Kak, untuk kayak botol plastik ini, kayak tutup botol plastik, itu pasti lama ketahanannya. Karena yang kita tahu kan plastik sulit untuk diurai gitu. Makanya ketahanan dari produk-produk juga mempengaruhi gitu dari hasil produknya sendiri gitu sih Kak. Oke, wah ini sangat menginspirasi banget buat Sobat Eko yang nonton. Jadi kita tahu nih dari mulai penyebab, dampak, dan apa aja nih yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya hidup ramah lingkungan itu mudah ya Kak ya? Mudah banget sih. Oke, terima kasih banyak ya Kak Bintang udah meluangkan waktunya untuk ngobrol dan ngasih tahu kita nih secara langsung produk-produk apa aja yang memang terbuat dari waste ya Kak ya? Iya, betul. Nah Sobat Eko, berakhirlah cerita Eko kali ini. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa memberikan ilmu baru dan wawasan baru supaya kita bisa merubah hidup kita menjadi lebih ramah lingkungan. Nah, bagi Sobat Eko yang penasaran dengan cerita Eko Series yang lainnya, bisa cek di Instagram kami di universaleco.id atau YouTube kita di Universal Eko. Dan terima kasih Kak Bintang atas waktunya, sudah memberikan ilmunya juga di sini gitu. Saya Olivia dan Kak Bintang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.